Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa itu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fa. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia. Pada hari ini kita bisa jumpa lagi di mata kuliah bahasa jurnalistik. Salat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pemimpin hingga akhir zaman, dan semoga kita senantiasa mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan masuk pada pembahasan soal mata kuliah bahasa jurnalistik. Apa itu bahasa jurnalistik dan mengapa kemudian bahasa jurnalistik digunakan dalam hal ini? Yang pertama, bahasa jurnalistik adalah bahasa ragam bahasa komunikasi massa yang biasa digunakan oleh para pewarta, wartawan dan para jurnalis, yang disajikan dalam bentuk berita, dikemas dalam bahasa yang singkat, padat, lugas, jelas, dan menarik. Hal ini digunakan karena bahasa jurnalistik itu bahasa yang dijadikan konsumsi para halayak masyarakat luas, ya. Dari level masyarakat terendah sampai tertinggi, yang ekonominya susah sampai yang kaya raya, yang terdidik maupun yang tidak terdidik, itu semua bisa menerima pesan komunikasi massa atau bahasa yang disampaikan dikemas dalam bahasa jurnalistik. Itulah tugas para pewarta dan para jurnalis untuk bisa menyampaikan pesan komunikasi yang diterima oleh halayak ramai, halayak luas. Bahasa jurnalistik itu punya sejarahnya. Awalnya dulu sejak di era zaman Romawi kuno, itu bahasa jurnalistik itu biasa digunakan oleh terutama di zaman Julius Caesar. Itu digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi, pengumuman, dimulai dari akta jurna, istilah di zaman Romawi itu, pesan pengumuman, ketetapan kenegaraan, pengumuman buat masyarakat, dan juga pesan-pesan komunikasi yang menjadi kewajiban negara untuk menyampaikan pada masyarakat. Kemudian masuk di era masa cetak abad ke-17 dan 18, di mana kemudian revolusi industri itu melahirkan mesin cetak, mesin surat kabar cetak, yang ini mendorong proses sosialisasi, proses publikasi, kemudian penyebaran informasi melalui alat cetak, dan mendorong penggunaan bahasa yang lebih sistematis dan lebih terstruktur. Kemudian masuk di era abad ke-18, di mana kemudian kolonialisasi di Indonesia itu terjadi, dan kemudian bahasa jurnalistik masuk ke Indonesia melalui surat kabar yang dibentuk oleh Belanda, seperti Bataviasche Novel tahun 1744. Pada perkembangan berikutnya, bahasa jurnalistik juga masuk pada fase pergerakan dan fase kemerdekaan, dan juga masa reformasi. Di masa pergerakan, bahasa jurnalistik digunakan sebagai alat perjuangan melawan penjajahan Portugis, Belanda, Jepang. Kalau di era Indonesia merdeka tuh, ya, yang paling legendaris itu ketika Bung Tomo itu memberikan semangat para pejuang melalui pesan komunikasi bahasa jurnalistik atau pesan komunikasi melalui radio di Surabaya, yang kemudian kita mengenal itu sebagai Hari Pahlawan 10 November. Pengertian bahasa jurnalistik menurut tokoh yang saya kira ini sudah tidak asing lagi dalam dunia pers, yaitu Rosian Anwar, dan juga tokoh bahasa yang tidak asing lagi di dunia perbahasaan di Indonesia, itu Gus Badudu. Rosian Anwar
bilang bahwa bahasa pers atau bahasa jurnalistik itu adalah salah satu ragam bahasa komunikasi yang memiliki sifat-sifat yang khas ya. Singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Jadi ada unsur padat, ada unsur sederhana, lancar, dan juga punya daya tarik juga. Kemudian juga ada Jus Badudu. Beliau bilang bahwa bahasa surat kabar atau bahasa jurnalistik itu adalah bahasa yang mengandung kaidah-kaidah atau memiliki sifat-sifat kepadatan, kesederhanaan, jelas, lugas, dan selalu tampil menarik. Kenapa harus menarik? Karena dia mengandung perhatian ya. Bagaimana kemudian orang penasaran untuk mau mendalami atau mau melihat apa yang menjadi pesan di balik informasi yang sampai dalam surat kabar itu. Berikutnya ada definisi yang disampaikan oleh Wojo Wasito. Beliau mengatakan bahwa bahasa jurnalistik harus sesuai dengan norma dan tata bahasa yang susunan kalimatnya benar dan baik, juga punya pilihan kata yang tepat. Demikian pun Anton Mulyono bilang bahwa bahasa jurnalistik tergolong sebagai ragam bahasa baku. Apa tujuannya dihadirkan atau adanya bahasa jurnalistik? Yang pertama, tujuan adanya bahasa jurnalistik ini, dihadirkannya atau eksistensi bahasa jurnalistik ini adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan, pesan komunikasi massa yang disampaikan itu dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh pembaca dari semua kalangan. Yang kedua, bahasa jurnalistik digunakan untuk menyampaikan peristiwa, fakta yang akurat dan objektif. Nah, yang ketiga, bahasa jurnalistik hadir untuk pembaca agar bisa memanfaatkan keterbatasan waktu, ya kan, menghemat waktu pembaca. Jadi tidak semua informasi yang ada itu harus sampaikan kepada pembaca, karena pembaca juga kan terbatas waktunya. Ada yang kerja seharian, atau ada yang sibuk bertani, atau ada sibuk bisnis segala macam. Adalah kenapa bahasa jurnalistik? Bahasa jurnalistik itu digunakan secara khusus untuk menjelaskan sebuah peristiwa dan realitas yang kompleks, rumit, bahkan abstrak. Sehingga seorang pewarta harus menggunakan bahasa khusus dalam menjelaskan peristiwa yang ini untuk khalayak dan masyarakat umum. Yang kedua, kenapa bahasa jurnalistik? Karena bahasa jurnalistik punya target utama, yaitu menyampaikan pesan kepada khalayak dengan kondisi realitas masyarakat yang punya varian dari pendidikan, varian pemahaman, bahkan juga demografis. Bahasa jurnalistik punya karakter yang khas. Dia tidak boleh menggunakan atau harus menghindari kata-kata mubazir. Kata-katanya harus mudah dipahami, lebih populis, dan menaati kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada pertanyaan, dari mana akar bahasa jurnalistik? Karena bahasa jurnalistik kembali pada pengguna bahasa yang khalayak, heterogen, maka akar bahasa jurnalistik itu bisa kembali pada dasar bahasa, bersumber pada pertama bahasa istilah-istilah daerah, ya kan? Kedua, bisa bersumber dari istilah-istilah asing, atau yang ketiga bisa bersumber dari istilah asing yang sudah dinasionalisasikan, dan yang keempat bersumber dari istilah atau bidang-bidang yang tertentu, baik laras bahasa ekonomi, laras bahasa politik, laras bahasa hukum, laras bahasa ekonomi politik, dan laras bahasa sastra atau kesusastra. Istilah-istilah asing yang digunakan dalam bahasa jurnalistik. Kita kenal download, upload, update, fit and proper test, runner up, reshuffle, dan segala macam.
Nah, ini juga bahasa-bahasa istilah yang digunakan dalam bahasa jurnalistik, terutama bersumber dari istilah asing. Di dalam judul berita kita lihat istilah asing yang masuk. Ini salah satu, tak sengaja upload video bersama selingkuhan di status WA, oknum camat dipecat, kini diperiksa polisi. Kemudian ada istilah asing yang dinasionalisasikan. Contohnya ada advokat, ambisi, apatis, akses, apresiasi, reklamasi, mie, dan segala macam. Itu juga asal-asal istilah asing yang sudah dinasionalisasikan. Nah, yang paling banyak mungkin laras bahasa agama yang digunakan dalam ranah-ranah pembahasan politik atau panggung politik, seperti mudarat, islah, muamalah, akidah. Ada juga dalam laras bahasa sastra. Ini lebih menarik. Misalnya dia tuh laras bahasa sastra itu adalah laras bahasa yang sering digunakan dalam media-media nasional maupun lokal, dan itu contohnya misalnya ada istilah alur, antagonis, protagonis, ya. Contoh misalnya Inter bantai Genoa, Lukaku jadi aktor protagonis. Nah, itu mestinya kan istilah protagonis ini kan biasa digunakan dalam terminologi atau istilah-istilah dalam dunia sastra, ya, dunia drama, dunia seni panggung gitu kan, dunia film gitu kan, tapi masuk dalam judul. Nah, berikutnya laras bahasa gaul. Nah, ini juga penting. Contoh misalnya, meski Wall Street galau, IHSG bisa catatkan penguatan 5 hal. Kata galau itu kata galau, istilah galau itu istilah Gen Z, ya, Gen milenial gitu kan, atau generasi alpha itu suka menggunakan istilah galau gitu. Demikian bahasa jurnalistik dalam pembahasan kita pada hari ini, dengan banyak ragam laras bahasa jurnalistik dan juga kaidah, dan juga kemudian bagaimana menyampaikan pesan secara singkat, secara mudah, secara cepat. Itu menjadi tanggung jawab dan kemampuan seorang pewarta untuk bisa mengemas, merumuskan bahasa sehingga bahasa pesan komunikasi massa yang disampaikan oleh pewarta dapat diterima oleh masyarakat luas. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.